Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah kami buat sebelumnya dengan judul persamaan diferensial linear orde pertama. Adapun anggota dari kelompok 8 itu sendiri terdiri dari saya sendiri, Asari Firmansyah dengan NPM 101222234, Maharani Safa 1012227 dan Ramadhani Setiawan 1112220. Definisi persamaan diferensial linear. Persamaan diferensial linear adalah persamaan diferensial yang didefinisikan oleh polinomial linear pada fungsi yang tidak diketahui dan turunannya dalam bentuk sebagai berikut, di mana A0x, A1x sampai dengan ANx dan Gx adalah fungsi terdiferensiasi tertentu yang tidak perlu linear. Adapun untuk rumus-rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, turunan secara berurutan dari fungsi y yang tidak diketahui dari variabel x. Dan untuk rumus yang kedua ini adalah bentuk umum dari persamaan diferensial orde pertama. Metode penyelesaian. Metode penyelesaian persamaan di atas bergantung pada fakta yang mengatakan bahwa ruas kiri persamaan dapat disusun kembali ke dalam bentuk turunan eksak dari hasil dengan mengalihkan kedua ruas persamaan di atas dengan fungsi khusus mu x dengan menggunakan turunan perkalian fungsi sebagai berikut. Persamaan ini menjadi benar dengan syarat berikut. Baik, selanjutnya persamaan terakhir dapat dipisahkan sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Mu per mu sama dengan P buka kurung X tutup kurung DX dan seterusnya. Meskipun nilai C tidak terbatas, semua fungsi mu buka kurung X tutup kurung memberikan hasil yang sama. Oleh karena itu, sahabat memilih nilai C sama dengan 1 sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian mu buka kurung X tutup kurung sama dengan E pangkat integral P buka kurung X tutup kurung DX. Fungsi di atas disebut faktor integrasi dari persamaan di atas pada kolom definisi. Selanjutnya, silakan Anda kalikan persamaan di atas pada kolom definisi dengan faktor integrasi sehingga dapat diperoleh. Untuk lebih ringkasnya, berikut ini langkah-langkah menyelesaikan persamaan diferensial linear orde pertama. 1. Ubahlah persamaan diferensial linear yang diketahui ke dalam bentuk umum persamaan diferensial linear. Yang kedua, dari bentuk umum persamaan diferensial linear, tentukan P buka kurung X tutup kurung dan carilah faktor integrasi mu buka kurung X tutup kurung. Konstanta tidak perlu digunakan dalam mengevaluasi integral tak tentu mu buka kurung X tutup kurung. Yang ketiga, kalikan kedua ruas persamaan tersebut dengan faktor integrasi. Ruas kiri dari persamaan yang dihasilkan merupakan turunan dari hasil perkalian dari faktor integrasi dan Y. 4. Integralkan kedua ruas dari persamaan terakhir dan selesaikan Y. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Ada dy per dx plus 2 per xy sama dengan sin 3x per x kuadrat. Di sini kita sebut aja yaitu px-nya. Baik. Lalu kita faktor mengintegralkannya dari 2 per xy. Lalu ya jadinya integral 2 per x dx sama dengan kuadrat ln mutlak x sama dengan x kuadrat. Kenapa bisa x kuadrat? Karena nilai mutlak x kuadrat sama dengan x kuadrat. Ya, lanjut. Lalu kita fungsi e dan fungsi ln saling inverse, maka hasilnya x kuadrat. Lalu
Ini kita bisa dedikasikan kalau kita perlu mengkalikan kedua ruas setiap sukunya dengan x kuadrat yang tadi. Ya. Lalu kita mendapatkan hasil x kuadrat dy per dx plus 2xy sama dengan sin 3x. Kenapa bisa 2xy? Karena 2 per xy ini mereka saling mengcancel. Jadi mendapatkan hasil 2xy. Yang sebelah kiri, kita kenali dulu yang sebelah kirinya sebagai turunan dari perkalian dua fungsi. Cara mengenalinya nih, awalnya yang pertama, pasti faktor integralnya. Kemudian yang kedua, pasti y-nya. Dan dapat kita kenali di sini, yang kiri sudah pasti turunan dari x kuadrat dikali y. Lalu selanjutnya, di sini kita dapat d per dx x kuadrat dikali y sama dengan sin 3x. Yang kanan akan tetap ya. Lalu kita integralkan kedua ruasnya. X kuadrat dikali y sama dengan integral sin 3x dx sama dengan min 1/3 cos 3x plus c. Ini hasilnya ya. Hasilnya itu jadi min 1/3 cos 3x plus c. Jangan lupa ditambahin c. Lalu selanjutnya, yang kita cari adalah y-nya. Kita perlu isolasi y-nya. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan x kuadrat yang tadi. Lalu kalikan dengan x akar min 2. Jik pangkat min 2. Jadi, kita dapat y sama dengan min 1/3x pangkat min 2 cos 3x plus c x min 2. Pangkat min 2. Dan ini benar untuk setiap konstanta, semua fungsi yang mungkin yang memenuhi persamaan diferensial linear order pertama, soal ini di atas ini. Baik, yang selanjutnya, soal yang kedua. X dy per dx min 2y sama dengan x pangkat 3 cos 3x. Ini soalnya ya. Lalu, semisal semuanya kita bagi x, ini bagi x, ini bagi x, ini bagi x. Lalu, mendapatkan dy per dx min 2 per xy sama dengan x kuadrat cos 3x. Yang ini adalah turunan pertama, ini fungsi x, y-nya ini adalah y-nya nih. Y-nya secara terpisah, ini fungsi x-nya saja. Yang ini merupakan persamaan bentuk linear. Bisa kita tulis, yaitu dy per dx plus f x y sama dengan gx. Kita bisa, lalu selanjutnya, kita bisa pakai mu untuk faktor pengintegralkannya, yaitu mu sama dengan integral min 2 per x dx sama dengan pangkat min 2 kali ln x sama dengan ln x pangkat min 2. Mendapatkan hasil mu sama dengan x pangkat min 2. Lalu kita kalikan semuanya dengan x min 2. X min 2 yang ini. Yang tadi sudah kita cari. Jadi kita dapatkan fungsinya. Kita kalikan mu-nya. Supaya dia menjadi persamaan diferensial yang sudah dikalikan mu supaya bisa menjadi eksak. Ingat ya, ini akan menjadi eksak. Lalu mu dy per dx min mu 2 per xy sama dengan mu x kuadrat cos 3x. Lalu kemudian kita turunkan x pangkat min 2 y pangkat 1 min 2x pangkat min 3y sama dengan cos 3x. Karena sudah eksak nih keduanya, kita bisa lakukan diferensial terhadap x, yaitu d per dx dikali x pangkat min 2y sama dengan cos 3x. Lalu kita integralkan ya. Integralkan yaitu integral d dikali x pangkat min 2y sama dengan integral cos 3x dx. Lalu, kenapa di sini hasilnya min? Kenapa hasilnya di sini 1/3 sin 3x? Karena cos 3x sama dengan 1/3 sin x. Nih, kenapa ini 2 min x min 2y? Karena jika kita kalikan du dikali u jadi u. dw diintegralkan jadi w.
Jadi sama saja kita turunkan di sini, tapi jangan lupa kita tambahkan C. Jadi hasilnya X pangkat min 2Y plus C1 sama dengan 1/3 sin 3X plus C2. Lalu kita, ini hasilnya yaitu X min 2Y, X pangkat min 2Y sama dengan 1/3 sin 3X plus C. Lalu kita cari di sini Y-nya. Kita semua kalikan dengan X pangkat 2. Ini samanya, Y-nya, agar kita mencari Y-nya, karena ini pindah ruas ya. Ini kita kalikan. Yaitu kita mendapatkan hasil Y sama dengan 1/3 X kuadrat sin 3X plus C X kuadrat. Ya, segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada ya salah kata atau gimana, tolong dibantu dibenarkan ya adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.